Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, marilah dalam mengisi bulan Ramadan ini kita melakukan pengajian online. Sebelumnya mari kita kirimkan surat Al-Fatihah pada para pendahulu kita, para keluarga kita, para masyayikh, guru-guru kita, utamanya kepada musannaf dan muallif kitab Maqasidus Shaum Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam, masyayikhihi wa talamidatihi, lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini ditulis oleh seorang imam besar yang bernama Imam Al-Izz bin Abdissalam. Beliau dijuluki dengan Sultanul Aulia. Dalam khazanah Islam kita sering mendengar ada istilah Sultanul Aulia, Sultanul Ulama. Kalau Sultanul Aulia adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan ini beliau dijuluki Sultanul Ulama, yaitu Imam Al-Izz bin Abdissalam. Beliau ini secara singkat biografinya, agar kita mengenal beliau secara singkat. Beliau adalah murid dari banyak guru. Salah satunya adalah imam besar Al-Amidi. Al-Amidi ini punya kitab usul fikih yang terkenal, yaitu Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam ini sering dulu ketika bulan Ramadan hampir selalu dikaji, dibaca oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Sahal Mahfud rahimahullah, beserta kitab usul fikih yang lain. Itu adalah guru beliau. Dari Al-Amidi inilah konon dari tulisan-tulisan beliau lah ini kemudian muncullah jargon yang dipopulerkan oleh ulama-ulama kita, yaitu al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi jargon itu diambil dari sana. Itu adalah guru dari Imam Al-Izz bin Abdissalam, yaitu Al-Amidi, seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i. Dan Al-Izz bin Abdissalam ini juga imam besar dalam mazhab Syafi'i. Kemudian murid beliau diantaranya adalah Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Imam Ibnu Daqiq Al-Id inilah yang mempopulerkan gelar Sultanul Aulia untuk beliau. Dan diantara lagi muridnya juga adalah Imam Al-Qarafi yang terkenal itu dalam mazhab Maliki. Beliau ini Al-Qarafi mempunyai kitab Al-Furuq. Itu Imam Al-Izz bin Abdissalam. Kemudian Imam Al-Izz bin Abdissalam ini yang sangat menarik adalah beliau ini tidak berlatar belakang orang kaya, tidak berlatar belakang dari keluarga yang mampu, dan juga tidak berlatar belakang dari keluarga yang orang tuanya atau nasabnya ini intelektual atau ulama-ulama besar. Jadi secara beliau ini dari orang biasa. Sehingga karena itulah bahkan diceritakan itu beliau ini termasuk dalam kategori keluarga miskin. Tetapi semangat untuk thalabul ilmi, belajar dalam agama, itu tetap menyala dari beliau, sehingga dikatakan beliau mulai mengaji, mulai belajar itu sudah tua. Jadi di umur antara 50 sampai 60 tahun beliau mulai bangkit untuk memperdalam ilmu-ilmu agama. Beliau sekali lagi belajarnya sudah di masa tua.
Ketika beliau mulai belajar di masa tua antara umur 50 sampai 60 tahun itu, ada seseorang yang memimpikan beliau, kemudian bercerita pada beliau, wahai Al-Is bin Abdus Salam, saya mimpi kepada engkau membaca syair di tempat begini dalam keadaan begini-begini. Ketika itu beliau terdiam beberapa saat, kemudian berkata, kalau begitu aku akan hidup dalam umur 83 tahun. Dan ini termasuk taruhlah beliau meninggal pada umur 83 tahun. Itu beliau mendalami agama itu 30 tahunan. Sehingga di situ di Syiar Alamin Nubala misalnya dijelaskan bahwa hampir 30 tahun itu beliau tidak banyak tidur malam-malamnya untuk mendalami agama dan siangnya untuk belajar kepada para masyayikh, pada guru-guru besar. Ini adalah Imam Al-Is bin Abdus Salam. Kemudian Imam Al-Is bin Abdus Salam ini karya-karyanya banyak sekali. Di antaranya ada Al-Qawaidul Kubra, Al-Qawaidus Sughra, Syajaratul Ma'arif, ada lagi Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, dan kemudian ada juga Majazul Quran, ada juga tafsir Al-Is. Dan hari ini kita mempelajari salah satu tulisan beliau yang sangat terkait dengan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan berkah pengajian ini, berkah dari ilmu beliau, dengan pengajian Maqasidus Shaum ini kita menjalankan puasa dengan lancar, beribadah dengan khusyuk, dan yang terpenting mudah-mudahan wabah yang terjadi yang melanda negeri kita khususnya dan seluruh dunia pada umumnya segera berlalu. Amin, Allahumma amin. Ketika beliau meninggal ini, yang mengusung keranda jenazah beliau itu justru sultan atau penguasa di situ, yaitu sultan yang terkenal, yaitu Sultan Ad-Dhahir Baibas, yang merupakan sultan besar yang melegenda namanya. Beliaulah yang memimpin pasukan muslimin dalam melawan orang-orang non-muslim dalam perang salib yang ke-7 itu dan menang besar. Juga beliaulah yang bisa mengusir tentara Mongol dalam perang besar di Ain Jalut itu penguasa Mesir, penguasa Sam ketika itu, yaitu Sultan Dhahir Baibas, itu rela saking mulianya Imam Al-Is bin Abdus Salam ini mengusung langsung keranda jenazah beliau. Semoga saja ilmu beliau ini lumeber, memberi keberkahan, tulisan-tulisan beliau memberi keberkahan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallama taslima. Mari kita mulai manani adik-adik pelajar di rumah, adik-adik mahasiswa dan juga para pemerhati semuanya. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani, zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur welas asih ing dalem akhirat. Itu salah satu maknanya saya pakai. Wa sallallahu muga tambahi rahmat ta'zim Allahu sapa Allah ala sayyidina ing atase bendera kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad, wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi Muhammad, wa sallama lan paring keselamatan sapa Allah ai ing Muhammad tasliman kelawan keselamatan temenan. Qala ngendika as-syaikhu sapa Syekh al-faqih kang ahli fiqih, al-imam kang dadi imam, al-alimu kang alim, as-sayyidu kang menjadi tuan dan mulia, al-fadilu kang utama, muftil muslimin menjadi muftinya orang-orang Islam, baqiyatus salafis sholih. Diartikan baqiyatus salafis sholih ini akhir generasi salaf ya as-sholih. Jadi
generasi ulama itu sering terkenal dibagi dua, yaitu generasi salaf dan generasi kholaf. Generasi salaf artinya ulama generasi awal, sedangkan generasi kholaf artinya ulama-ulama generasi penerus. Ada yang menerjemahkan generasi kholaf itu generasi akhir. Saya tidak sependapat, saya lebih suka dengan redaksi yaitu generasi awal dan generasi penerus, sehingga antara awal dan penerus ini terkesan tidak terputus, karena memang dalam kesejarahan dalam Islam itu tidak ada keterputusan sanad keilmuan antara generasi awal dan generasi penerus, itu salaf dan kholaf. Banyak pendapat, diantaranya dalam kitab Raudhatul Ulama yang ditulis oleh Ibnu Yahya Al-Bukhari Al-Hanafi, itu menceritakan apa yang dimaksud salaf dan kholaf. Dan ada 3 pendapat tentang salaf itu. Yang pertama adalah salaf itu sampai pada tabi'in, di mana di dalamnya termasuk para ulama al-madzhab al-arba'ah. Tapi pendapat kedua, salaf ini antara sampai 400-an tahun, dan pendapat ketiga lebih panjang lagi, yaitu sampai 500 tahun. Dan Imam Ali bin Abi Salaf ini karena beliau lahir di tahun 500-an, maka termasuk akhir generasi salafis saleh. Namanya Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz Ibnu Abdissalam Ibni Abil Qasim As-Sulami As-Syafi'i, ada yang baca As-Sulmi. Hafidhahullahu wa abqahu. Hafidhahullahu wa abqahu. Hafidhahu muga-muga reksahu ing al-imam Allah subhanahu abqahu ay fi makanihi wa amalihi, artinya memanjangkan umurnya dan menempatkan beliau dalam posisi dan kedudukannya, kemuliaannya, hu ing al-imam. Ini adalah sebuah doa, dan hafidhahullah itu dalam tradisi lisan atau tradisi tutur di Timur Tengah sebagaimana yang diceritakan oleh guru kami. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Ahmad Zahid Sabiul Jazuli. Beliau pernah cerita kepada kami dalam penjelasannya bahwa dalam tradisi Timur Tengah itu apabila menyebut ulama-ulama yang sudah meninggal dunia, maka di belakangnya diberi kalimat rahimahullah. Tapi kalau ulamanya masih hidup, maka diberi kata-kata hafidhullah, itu untuk membedakan. Contoh misalnya dalam Indonesia, Kiai Haji Mustafa Bisri hafidhullah, karena beliau masih sugeng, juga dipanjangkan umurnya. Profesor Quraish Shihab hafidhullah. Kiai Haji Maimun Zubair rahimahullah, karena beliau sudah wafat. Misalnya itu guru kami Dr. Kiai Haji Ahmad Sabiul Jazuli yang telah meninggal dunia, rahmat Allah lalu kepada beliau, menjelaskan pembeda antara hafidhullah dan rahimahullah. Nah, di sini di kitab ini tertulis hafidhullah abqahu, ini mengesankan bahwa yang menyalin atau mendikte ya, ini mestinya ada murid beliau, murid Al-Is, dan ini ditulis atau disalin ketika gurunya yaitu Imam Al-Is bin Abdissalam masih hidup, sehingga sang guru mendoakan kepada muridnya hafidhullah wa abqah wa radiya anhu wa ardah. Wa radiya lan muga-muga ridho sapa Allah anhu saking al-imam, wa ardahu lan paring keriduan sapa Allahu ing al-imam. Dia ada kata-kata radiya anhu wa ardah. Semoga Allah meridhoi beliau, meridhoi amal dan perbuatan beliau. Juga semoga Allah ardahu istilahnya ada ungkapan subhanaman ardal ibadah bima arada. Jadi semoga Allah membuat ridho beliau dengan pemberian-pemberian dan anugerah-anugerah yang mulia. Itu arda. Bimanihi kelawan peparingi Allah, al-ata mani wa karumihi lan anugrahi Allah. Ini sebagai muqaddimah terkait dengan kitab Maqasidul Salam.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus shaumi utawi ai hadza kitabus shaumi utawi iki iku kitab nerangake bab poso. Wa fihi lan kutub ing dalem kitabus shaumi asyratu fusulin utawi 10 pira-pira pasal. Al-faslul awwalu utawi pasal kang pertama fi wujubihi ku ing dalem kewajibane saum. Qala Allah Ta'ala ngendika sinten Allah Ta'ala halim luhur sinten Allah wa azza wa jalla luhur sinten Allah wa jalla maha agung sinten Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah Al-Baqarah. Qala ngendika Allah Ta'ala halim luhur Allah azza wa luhur wa jalla maha agung. Ya ayyuhalladzina eling-eling akeh amanu padha iman sapa ladzina kutiba wis diwajibake alaikum ing atase sira kabeh asyamu apa poso kama kutiba kaya diwajibkan apa sidang diwajibkan puasa ini alladzina min qablikum alladzina ing atase wong akeh tetep apa alladzina min qablikum saking sedurunge sira kabeh la'allakum menawa sira kabeh atau supaya ana sira kabeh iku tatakun dadi wong kang padha takwa kabeh. Jadi diwajibkan untuk kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat yang terdahulu. Jadi puasa itu bukan hanya pada umatnya Nabi Muhammad tapi juga pada umat nabi-nabi yang terdahulu dengan harapan semoga kita memperoleh predikat takwa. Makna apa maknanya takwa itu? Maknanya takwa itu asal katanya adalah la'allakum supaya sira kabeh tatakuna iku padha wedi sira kabeh. Takwa itu secara takut. Terus takut pada apa? An-nar. Jadi kalau ittaqullah itu berarti ittaqu adzaballah. Jadi takutlah siksaan Allah. Sehingga karena takut kepada Allah itu kita justru mendekat kepadanya. Kalau kita takut kepada segala sesuatu, kita biasanya menjauh atau lari dari sesuatu itu. Tapi justru kalau kita takut kepada Allah, kita akan semakin mendekat kepadanya. Jadi tatakuna wedi sira kabeh an-nar ing neraka. Caranya menjauhi neraka itu dengan apa? Bisaumihi. Kelawan nglakoni poso, sing poso itu dari Allah. Jadi indofah puasa itu milik Allah. Fa inna saumahu mongko sak temene poso dari Allah itu suatu ibadah yang dianugerahkan Allah itu sababun itu dari sebab ligufronil dunubi maring dingapurane pira-pira dosa. Menjadi sebab diampuninya segala dosa al-mujibati sing dosa-dosa itu bisa majibake linari maring neraka. Wa fi sahihain ing dalam sahihain dalam kitab Sahih Bukhari Muslim anin Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana usah kemudian kanjeng Rasul pola itu ngendika sinten kanjeng Rasul dunia Islamu ala khamsin. Dunia dibangun al-Islamu apa agama Islam ala khamsin ing atase 5. Ala anta budallaha ing atase yen to nyembah sira Allah. Dalam banyak riwayat itu yang populer ala an yubadallahu bisa. Wa takfuru lan ngingkari sira bima kelawan perkara dunahu tetep apa ma liyane Allah. Jadi kamu menyembah kepada Allah dan mengingkari liyane takfur. Jadi kafara yakfuru kufran. Jangan salah ya, ini gara-gara begini viral gitu ya, menjadi masalah. Wa iqamis sholati lan mendirikan sholat, wa ita'iz zakati lan menunaikan zakat, wa haji betul ya tidak cakap salah, wa haji baiti lan haji ya ke Baitullah, wa shaumi Ramadhana lan puasa bulan Ramadan. Dibaca Ramadhana untuk adik-adik ini karena ini adalah termasuk isim ghairu munsharif. Ini al-faslu tsani tawi iku pasal kedua fi fadhili dalam pira-pira fadilah puasa. Lisaumi iku kedue puasa fawaidu tapi pira-pira
faedah. Nah, ini sama, fawaid juga isim jamak taksir ghairu munsharif sigat muntahal jumu, namanya panjang sekali, fawaid. Ya, fawail. Puasa ini mempunyai beberapa faedah. Raf'ud darajati lisaumi untuk kedua puasa bahwa itu dari piro-piro faedah. Rupanya raf'ud darajati mengangkat piro-piro derajat. Dengan puasa derajat akan diangkat. Wa takfirul khati'ati lan lebur piro-piro kesalahan. Wa kasrus syahwati lan mecah piro-piro syahwat. Wa takfirus sodaqati lan ngekeh-ngekehake pira-pira sedekah, memperbanyak sedekah. Wa tawfirut taati lan taufir juga artinya banyak, ya, memperbanyak ketaatan-ketaatan, ya, mempunyai waktu yang banyak ketaatan. Wa syukru alimil khafiyati lan mensyukuri zat kang mengetahui hal-hal yang samar, mensyukuri zat yang mengetahui hal-hal yang gaib. Wal injizaru lan mendo, menghindar atau meninggalkan an khawatiril ma'asi saking piro-piro karenteke piro-piro maksiat wal mukhalafat lan piro-piro perkara kang mulayani. Jadi bisa terhindar dari bahkan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita, yang bisa terbetik hati kita untuk berlaku hal yang tidak benar, hal yang menyimpang. Itu faedah-faedah puasa. Kemudian faedah-faedahnya akan dijelaskan satu persatu. Fa'amma raf'ud darajati mengko ta'anapun utawi mengangkat derajat. Apa yang dimaksud mengangkat derajat? Falikaulihi sallallahu alaihi wasallam, mongko iku krana ngendikane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Idza jaa nalikane teka ramadhanu, bulan Ramadan futihat mongko dibuka abwabul jannati apa pira-pira lawange swarga. Wa gulikat lan dikunci abwab benari apa pira-pira lawane neraka, wa sufidat lan dicancang as-sayatimu apa pira-pira setan. Apakah dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, diikatnya setan-setan ini makna majazi ataukah makna hakiki? Yang lain insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi